Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap bersemangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga Anda pun tetap bertekun mendaraskan doa Rosario karena Santo Yohanes Paulus II mengatakan, mendaras Rosario tidak lain adalah menatap wajah Kristus bersama Maria. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan Biasa ke-8. Dan kita akan mendengarkan sabda Allah dari surat pertama Rasul Petrus dan Injil Suci menurut Markus. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan diberikan oleh Romo Silverius Andang Kencana Aji SDB. Romo Andang, demikian beliau akrab disapa. Beliau ditahbiskan sebagai imam pada 28 Juli 2015 dengan moto tahbisan You are not your own dari 1 Korintus bab 6 ayat 19. Dan saat ini beliau mendapat tugas perutusan di komunitas Balai Latihan Kerja Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Mari kita sapa Romo Andang lebih dulu. Apa kabar Romo Andang? Kabar baik Ibu Bernadette Esther, puji Tuhan. Saya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Semoga juga dalam keadaan baik semuanya, dalam lindungan dan dalam selalu bimbingan Tuhan semuanya. Ya, terima kasih atas kesediaan Romo untuk senantiasa hadir dalam acara Oase Rohani Katolik. Mari kita awali acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Andang. Mari kita satukan hati dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepadamu Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih atas segala pernyataan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kami dalam kebaikan ataupun di dalam kekurangan. Kami akan tetap terus berusaha memuji Engkau di dalam kegiatan-kegiatan kami. Kali ini kami ingin mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan di dalam permenungan pada hari ini. Semoga apa yang Engkau sampaikan melalui permenungan ini akan menjadi inspirasi bagi kami untuk selalu maju di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami, sertailah kami selalu. Semuanya ini kami minta dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka diambil dari Putra Sirah bab 36 ayat 17. Semoga semua penghuni bumi mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang kekal. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 18 sampai 25. Saudara-saudara, kalian tahu bahwa kalian telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kalian telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kalian. Oleh dialah kalian percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu
tertuju kepada Allah. Kalian telah menyucikan diri dengan menaati kebenaran, maka kalian sanggup mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Oleh sebab itu, hendaklah kalian sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Sebab kalian telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang baka, yaitu oleh sabda Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya laksana bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah sabda yang disampaikan Injil kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Bait pengantar Injil. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang
yang baginya telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Andang, tadi dalam surat pertama Rasul Petrus, kita telah diingatkan bahwa kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus, sehingga hidup kita menjadi baru. Apa inspirasi iman dari surat Rasul Petrus ini, Romo Andang? Ya, ini adalah merupakan pemahaman dari seorang murid Kristus. Petrus adalah murid Kristus yang berusaha mengerti tentang penebusan Kristus di atas kayu salib, dan kemudian mampu menerjemahkannya, yaitu bahwa Petrus menyatakan bahwa seseorang yang telah ditebus oleh Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib itu harus mampu melaksanakan hal-hal yang diminta oleh Kristus, terutama adalah tentang kasih, terutama adalah tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah merupakan identitas seorang Kristen. Menjadi pengikut Kristus adalah mampu mengamalkan segala apa yang diminta oleh Kristus di dalam kehidupannya. Dan ini adalah merupakan satu hal yang menjadi ciri bagi orang-orang Kristen. Nanti saya akan bisa memberikan contoh-contoh tentang identitas orang Kristen ketika menjalankan perintah Kristus. Karena Kristus telah menebus segala kekurangan, segala kelemahan dan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kita yang mengimani penebusan ini hendaknya mampu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu, Ibu Ya, Bernadette. baik Romo. Romo tadi Romo mengatakan bahwa ciri orang Kristen adalah mampu mengamalkan apa yang diminta Kristus dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kita ini tidak berharga ya Romo, tetapi luar biasa. Allah telah menebus kita dengan darahnya sendiri sehingga kita berharga. Dan ini karena anugerahnya. Bisakah Romo memberikan contoh bagaimana tadi mengamalkan apa yang diminta Kristus dalam kehidupan sehari-hari sebagai ciri orang Kristen? Iya, dalam mengamalkan kasih persaudaraan maupun pelayanan kepada orang-orang yang kita temui, kita bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memberikan perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita dengan segala kesabaran dan kemurahan hati. Masih banyak orang yang lebih menderita dari kita, yang membutuhkan pertolongan dari kita. Meskipun kita ini adalah makhluk yang lemah, tetapi kita juga dimampukan untuk memberikan perhatian itu kepada orang-orang lain, yaitu
Misalnya juga memberikan derma kepada orang sekitar kita yang membutuhkan, atau memberikan tips, atau hanya sekedar mengumpulkan sampah, atau memberikan tempat duduk kepada orang lain ketika kita ada di tempat-tempat umum, misalnya di transportasi, di bis, ataupun di kereta. Di lingkungan misalnya, kita bisa kerja bakti, atau memberikan donor darah, atau memberikan bantuan ketika ada orang yang mempunyai hajatan. Bentuk-bentuk perhatian inilah yang juga bisa kita berikan. Ini adalah merupakan bentuk pengamalan kasih persaudaraan dan pelayanan. Kalau memang kita hanya mampu ada di lingkungan gereja, mungkin juga bisa. Misalnya kita aktif di dalam pelayanan di lingkungan, wilayah, ataupun paroki. Demikian contoh-contoh secara praktis kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak perlu muluk-muluk, tetapi hal-hal yang sederhana itulah yang bisa menjadi ciri bahwa itu adalah orang Kristen, mampu mengamalkan kasih itu sendiri. Iya Romo, benar. Bukan hal-hal yang muluk yang wah-wah yang mungkin tidak terjangkau, tetapi justru dalam keseharian ya Romo. Apa yang Iya, bisa kita perbuat saat itu. Tadi Romo mencontohkan, jika kita naik transportasi umum ya sudahlah ya, kalau dalam kondisi yang sangat penuh lalu kemudian ada orang yang lebih membutuhkan, kita memberikan tempat duduk kita kalau kita duduk. Tapi tadi di awal saya mengenalkan Romo Andang sebagai salah satu yang sedang bertugas mendapat tugas di Balai Latihan Kerja yang di Tangerang milik SDB ya Romo, mungkin Romo iya, bisa cerita sedikit, karena ini juga memberikan suatu kesempatan kepada orang-orang untuk bisa mendapatkan bekal bagi hidupnya sendiri. iya. Balai latihan kerja itu dibangun dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk orang-orang yang menginginkan mempunyai skill atau keahlian untuk dapat terjun di dalam dunia kerja di tengah masyarakat. Dan skill atau keahlian yang ditawarkan itu adalah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu misalnya ada komputer, keterampilan komputer di sini, ada keterampilan motor, keterampilan las, dan juga ada listrik, AC, dan juga mesin. Dan kita berikan itu kepada orang-orang yang banyak yang tidak mampu, karena biayanya cukup sangat terjangkau oleh orang-orang yang tidak mampu. Dan pada kenyataannya memang kemudian yang datang dan kemudian dilayani oleh komunitas Balai Latihan Kerja Salesian Don Bosco ini adalah orang-orang yang ada di sekitar semua, tidak memandang agama, suku, ataupun latar belakang apapun itu. Dan mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah yang memang membutuhkan keterampilan. Dan keterampilan itu kemudian akan langsung bisa digunakan untuk dapat mereka menyambung hidup di dalam dunia kerja. Ini adalah merupakan satu cerminan bahwa kita juga membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari diri kita. Kebanyakan lulusan SMA pada zaman sekarang ini atau bahkan STM itu belum sepenuhnya mempunyai kemampuan yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan. Dan dengan belajar di Balai Latihan Kerja di tempat kami, itu akan mendapatkan keterampilan, pengetahuan yang lebih yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga mereka banyak tertampung karena setelah lulus dari tempat kami dirasa mampu untuk bekerja di tempat-tempat mereka.
Ya, Romo Demikian. Andang luar biasa. Ini salah satu bukti nyata bagaimana surat Rasul Petrus, surat pertama Rasul Petrus ini diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok SDB, kelompok Balai Latihan Kerja di Salesian Don Bosco ini mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, karena seperti Romo Andang tadi sebutkan bahwa terbuka bagi setiap orang yang membutuhkan, dan terutama mereka yang dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Begitu ya Romo? Iya, kami memperhatikan mereka yang datang kepada kami untuk meminta eh, pengetahuan atau keterampilan, dan semoga banyak, terutama yang datang itu adalah anak-anak muda yang memang menjadi perhatian kami. Dan anak-anak muda ini memang membutuhkan bantuan karena mereka tidak atau kurang mempunyai kesempatan untuk mempunyai bekal pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan kami menyediakan keterampilan yang memang cukup memadai untuk bisa langsung bekerja. Dan maka persoalan yang mereka hadapi untuk pemenuhan kehidupan itu bisa terpenuhi setelah lulus dari tempat kami. Ya, luar biasa Romo. Apakah Romo Andang ada yang hendak Romo sampaikan lagi dari surat pertama Rasul Petrus ini? Ya, bahwa pada dasarnya juga apa yang ingin kita renungkan melalui surat pertama Rasul Petrus ini adalah ketika kita mempunyai iman, harapan, dan kasih yang sudah ditanamkan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, kepada diri kita. Oleh karena itu kita harus bisa bersungguh-sungguh, tidak hanya sekedar menjalankan kehidupan sehari-hari karena merupakan kewajiban saja, tetapi terlebih-lebih kita menghayati bahwa apa yang kita lakukan itu dalam bentuk pelayanan, dan itu berdasarkan kasih, karena akan lebih memberikan nilai atau martabat bagi diri kita. Kita memberikan atau melakukan pekerjaan itu bukan hanya sekedar kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi semoga itu adalah juga merupakan satu usaha pelayanan. Dan semoga apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang menjadi pemahaman kita bahwa kita harus melaksanakan cinta kasih yang telah diajarkan Kristus. Demikian. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita telah ditebus oleh Allah dengan darah Yesus Kristus Putranya. Penebusan itu menyucikan pribadi kita, membersihkan kita dari segala noda dan celah. Dan kita pun menjadi berharga karena Ia dengan kasih-Nya menjadikan kita berharga. Itulah anugerah seperti yang disebutkan Romo Andang tadi. Maka marilah kita mulai cara hidup yang baru, yang berbuah, yang berkenan dan mempermuliakan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas harga penebusan Kristus dan anugerah Allah. Kini kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang telah Romo Andang sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Santo Markus. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Silverius Andang Kencana Aji SDB, dan saya Bernadette Esther. Mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Andang, Santo Markus menulis bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya
sebagai tebusan bagi orang banyak. Romo, apakah inspirasi iman dari Injil suci ini? Ya, dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menginspirasi kita bahwa Tuhan Yesus memang berusaha untuk memberikan pemahaman murid-muridnya tentang arti penebusan yang ia akan lakukan pada waktu itu. Dan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh sangat mulia dan sangat berharga bagi umat manusia yang mempunyai kelemahan dan dosa-dosa. Betapa mulianya penebusan itu sehingga akan mengangkat bagi kita keselamatan yang akan dapat diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Namun kemudian yang terjadi adalah masih ada saja sisi-sisi kemanusiaan yang terjadi di dalam di tengah-tengah muridnya itu. Di antaranya terjadi pada dua muridnya, yaitu Yohanes dan Yakobus. Mereka masih melihat bahwa apa yang dicapai oleh Tuhan Yesus itu adalah dari sisi keduniawian atau dari sisi kemanusiaan, bahwa mereka lebih menonjolkan hal-hal tentang ambisi kemanusiaan atau hal-hal duniawi. Dan inilah yang kemudian juga diberikan pemahaman oleh Tuhan Yesus bagaimana bahwa kita harus juga memperhatikan tentang keselamatan kita melalui usaha kita untuk lebih memperhatikan perhatian kita terhadap kerajaan surga melalui perhatian kita terhadap sesama sekitar kita. Kalau kita bisa memperhatikan hal-hal kerajaan surga melalui perhatian kita terhadap sesama, maka semoga penebusan Kristus ini akan sungguh-sungguh dapat mampu kita nikmati, yaitu keselamatan abadi di surga. Ini yang bisa kita petik, bahwa kita harus lebih mampu mensingkirkan hal-hal duniawi dan lebih memperhatikan hal-hal rohani untuk dapat memberi keselamatan kepada diri kita dan orang-orang sekitar kita. Ya, baik Romo Andang. Memang sulit ya Romo untuk bersikap menjauhkan diri atau lepas bebas terhadap tawaran dunia ini. Bahkan ini Romo, tadi kita juga mendengar di ayat 34, Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Tetapi kemudian pada ayat berikutnya, seakan-akan kedua murid yang Romo sebutkan tadi, Yakobus dan Yohanes, tidak mendengar apa yang Yesus katakan. Justru yang diminta adalah kabulkanlah permohonan kami untuk duduk di kiri dan kanan dalam kemuliaannya. Jadi yang dipikirkan prestis atau gengsi atau jabatan ya Romo? Iya, itu salah satu contoh bagaimana pemahaman para murid yang masih mempunyai kelemahan, yang masih memandang dari sisi kemanusiaan saja, bahwa mereka mempunyai ambisi tentang kekuasaan dan juga tentang hal-hal duniawi. Karena hal-hal ini mungkin dipandang sebagai suatu hal yang mudah dan juga cukup menyenangkan. Dalam artian tidak susah payah, tetapi dapat dinikmati. Padahal hal kerajaan surga itu harus dilalui melalui penderitaan seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus.
Dan ini menjadi tidak mudah, karena dari sisi kemanusiaan kita lebih memperhatikan hal-hal yang menyenangkan diri kita, maka kita mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini menjadi luput, menjadi terabaikan, menjadi sesuatu yang sulit kita lakukan, yaitu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini malah justru kita masuk di dalam penderitaan Kristus. Kalau kita juga mau memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kita melihat Kristus di dalam penderitaan mereka. Karena Kristus juga menderita, kita juga harus mampu melihat penderitaan Kristus itu di dalam diri sesama kita. Nah, ini yang harus juga mampu kita lakukan. Kita jangan mengedepankan kepentingan diri sendiri. Kebanyakan segala ambisi hal-hal duniawi itu karena kita hanya mementingkan diri sendiri. Bagi Kristus, penebusan yang ia lakukan itu tidak hanya dilihat dari sisi dirinya sendiri, tetapi terlebih-lebih adalah untuk umat manusia, orang-orang kebanyakan. Oleh karena itu kita juga harus bisa memandang dari sisi yang sama, yaitu kita juga harus lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita dibandingkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ini. Ya, Romo, memang agaknya sulit ketika sudah dalam posisi tertentu, seperti yang disampaikan dalam ayat 42 ini, Romo. Pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras. Nah, Romo, kalau seandainya kita sudah dalam posisi kadang-kadang memang lupa bahwa apa yang diberikan kepada kita itu sebenarnya semata-mata adalah anugerah Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ternyata ini kadang-kadang membutakan mata dan menganggap bahwa diri kita hebat, lalu menindas sekeliling dengan semena-mena seperti yang Romo Andang sebutkan tadi. Sulit melihat sesama, sulit melihat penderitaan mereka yang justru hendak kita tolong, ya Romo. Ya, maka bacaan-bacaan hari ini menginspirasi kita untuk melihat sejauh mana kita sudah menjalankan identitas kita. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, maka kita harus bisa melakukan identitas kita, yaitu membagikan kasih. Membagikan kasih atau mengorbankan diri itu sudah menjadi ciri identitas yang sudah harus menjadi kebiasaan atau menjadi satu habit yang sudah harus bisa dilaksanakan dengan segala ketulusan hati. Tidak hanya sekedar kita menjalankan kewajiban saja, tetapi mudah-mudahan didasari oleh ketulusan hati. Karena inilah yang menjadi tujuan dari semuanya ini. Ketika kita mampu mengorbankan diri juga di dalam kehidupan kita, di dalam segala kegiatan kita, kita juga akan bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya untuk keselamatan kita. Tidak dengan emas, tidak dengan perak, tetapi melalui dirinya sendiri. Kita juga bisa seperti itu. Ketika kita juga berusaha untuk mau mengorbankan diri, tidak memperhatikan hal-hal yang mewah, hal-hal yang megah, hanya berdasarkan kekuasaan ataupun prestasi-prestasi kemanusiaan yang tinggi, tetapi malah justru mengabaikan perhatian kita terhadap sesama,
itu kita kurang mampu menjalankan identitas kita. Kita harus mampu menerapkan identitas kita, yaitu membagikan kasih. Demikian Ibu Bernadette. Ya Romo, tadi Yesus juga berpesan Romo di ayat 43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, ia harus menjadi hamba untuk semuanya. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diberikan oleh dunia ya Romo. Jadi memang menjadi pengikut Kristus, kita dituntut seperti yang Romo Andang sampaikan tadi, mempunyai identitas dan habit yang baru, membagikan kasih dan mengorbankan diri. Betul, karena eh, apa yang diusahakan oleh kita sebagai umat Kristen ketika kita melayani itu harus berdasarkan ketulusan hati, harus berdasarkan kejujuran, kerendahan hati, serta kemurahan. Karena kalau hanya berdasarkan untuk kewajiban atau apapun alasan-alasan kemanusiaan itu, atau alasan-alasan manusiawi itu kurang lengkap. Harus berdasarkan memang usaha kita untuk mampu menyerahkan diri kita secara utuh, secara keseluruhan ketika kita melayani. Jadi ayat itu mengingatkan kita bagaimana usaha kita ketika kita sudah mampu untuk memberikan perhatian kepada orang-orang sekitar kita, termasuk pelayanan di dalam gereja itu, semoga itu berdasarkan ketulusan hati. Ketulusan hati itu indikasinya atau cirinya adalah bahwa kita tidak sombong, tidak 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 bangga eh, atas kemampuan atau pencapaian tertentu, malah justru kita diminta untuk mampu merendahkan hati kita, terutama di hadapan Tuhan. Semua yang kita lakukan itu semata-mata memang untuk melayani Tuhan melalui sesama. Bangga mungkin boleh atau bisa, asal tidak berlebihan untuk diungkapkan. Kan kebanggaan itu memang bisa harus kita juga bisa ungkapkan. Tetapi kebanggaan itu jangan sampai menjadi cerminan kesombongan, tetapi malah justru menonjolkan kerendahan hati kita. Demikian, semoga kita pertama-tama mampu melayani, dan semoga pelayanan kita berdasarkan kerendahan hati. Baik, Romo Andang, apakah Romo akan mengkaitkan antara bacaan pertama dengan bacaan dari Injil Markus ini, Romo? Ya, hari ini bacaannya akan menginspirasi kita untuk mau melakukan segala tindakan kasih di dalam kehidupan kita. Apapun latar belakang kegiatan-kegiatan kita yang kita laksanakan pada saat sekarang ini, semoga akan dapat mampu kita tingkatkan dengan kesadaran atau pemahaman bahwa semuanya itu kita laksanakan untuk pelayanan kepada Tuhan melalui sesama. Dan semoga segala pelayanan kita itu kita usahakan secara lebih baik dan akan semakin baik dengan usaha maksimal serta berdasarkan kerendahan hati. Dan inilah yang menjadi ciri khas bagi umat Kristiani, bahwa segala pelayanan yang kita lakukan itu adalah berdasarkan cinta kasih seperti apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib itu, yang merupakan ciri perhatian atau cinta kepada banyak orang, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Dan semoga
apa yang kita lakukan ketika kita melayani dengan kasih serta tulus hati itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang akan memberikan keselamatan. Dan keselamatan inilah yang pada akhirnya adalah merupakan perwujudan bahwa penebusan Kristus ada pada diri kita karena kita melaksanakan kehendak-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Ibu Bernadette. Ya, terima kasih Romo Andang. Sungguh suatu renungan yang meneguhkan iman kami dan kami sudah diingatkan tentang ciri dan identitas sebagai murid Kristus, sebagai umat Kristiani, yakni melakukan pelayanan dan tindakan kasih dalam segala perbuatan kita sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan melalui sesama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebagai murid Kristus di tengah dunia ini kita semua dipanggil untuk melayani sesama tanpa pamrih dan tanpa tebang pilih. Ukuran kemuridan kita tidak didasarkan pada kekuatan, kekuasaan, ataupun seberapa banyak kekayaan kita, tetapi pada pelayanan dengan tulus hati tanpa pamrih kepada sesama kita. Romo Andang dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Andang. Mari kita siapkan diri kita untuk berdoa dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami melalui permenungan pada kesempatan ini. Kami telah mendengar sabda-Mu di dalam permenungan ini, dan semoga akan selalu menginspirasi tidak hanya pada hari ini, tetapi pada hari-hari yang selanjutnya di dalam hari-hari ke depan kami. Dan semoga sabda-Mu itu menyertai segala tindakan kasih kami di dalam semua kegiatan kami. Bantulah kami untuk selalu tetap setia dan tekun di dalam pengungkapan kasih dan tindakan cinta di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami dan setiap orang yang kami jumpai. Semoga perjumpaan kami dengan sesama akan dapat mengungkapkan kasih. Tuhan, kami akan selalu mengingat penebusan Putra-Mu di dalam kehidupan kami. Dan semoga penebusan Putra-Mu itu akan mengingatkan kami untuk selalu mau berkorban demi sesama. Berkatilah kami, bimbinglah kami selalu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Silverius Andang, SDB. kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam.